Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap diberi keselamatan, kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama belajar jarak jauh atau belajar online, karena kita saat ini di saat pandemi. Anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan, saya berharap kalian tetap mempunyai semangat untuk menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang berreligius, menjadi anak yang sopan, walaupun kita saat ini adalah saat pandemi, anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi kita, bahwa hari inilah hari Kamis. Pada jadwal hari ini adalah mata pelajaran matematika. Anak-anak, perlu kami sampaikan di dalam pandemi ini bahwa matematika berbeda dengan pada saat sebelum pandemi. Artinya materi yang diberikan pada kalian saat pandemi ini dipersempit. Kalau tidak salah, ya, kemarin Pak Eko baca di kurikulum bahwa di semester 1 ini hanya mempelajari operasi bilangan pecahan dan lingkaran, ya. Mungkin nanti ada tambahan sedikit, yaitu mencari luas berbagai bangun datar. Anak-anak, baiklah, pada saat ini, kalau kemarin kita beberapa hari yang lalu kita mempelajari tentang operasi pecahan, ya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama, yakni lingkaran, anak-anak, ya. Kita ketahui anak-anak bahwa di sekitar kita banyak benda-benda atau bangunan, ya, yang bentuknya lingkaran, dan tentunya lingkaran itu kita harus bisa mencari kelilingnya berapa, ya, lingkaran itu luasnya berapa. Semisalkan kita mempunyai lahan, mempunyai sawah, kebun, ya, berbentuk lingkaran. Nah, ditanya oleh tukang sertifikat tanah, berapa luasnya Pak? Oleh sebab itu kalian harus bisa menjelaskan, ya, dan berapa luasnya itu. Anak-anak, langsung saja bahwa lingkaran itu, sebelum kita mempelajari bagaimana mencari keliling dan luas lingkaran, perlu kami kenalkan bagian-bagian lingkaran, anak-anak. Jadi lingkaran ini, ya, lingkaran sesuatu yang berbentuk lingkaran, ya, busur. Nah, kita ketahui bahwa di dalam lingkaran ada namanya busur, ya. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi yang dinamakan busur, anak-anak, ya, yang dinamakan busur itu ini, ya, yang dinamakan busur itu ini, ya, yang dinamakan busur itu ini. Nah, ini busur. Nah, yang melingkarin busur, anak-anak. Nah, ini nih. Nah, ini busur, ya. Jadi ini dinamakan busur, ya. Ini juga busur. Nah, ini busur yang clean. Nah, ini busur. Keterangan, baiklah anak-anak, ini ada P. Ya, ini P. P ini apa? P ini adalah titik pusat, ya, yang di sini nih. Ini titik pusat. Ya, titik pusat. Jadi yang berada di tengah-tengah ini titik pusat lingkaran. Nah, R, R, ini ada R. Nah, ini R. Ini R. R ini adalah ini. Ini R. R adalah jari-jari lingkaran. Kalian dulu sudah pernah mengenal bahwa lingkaran ada namanya jari-jari, ya. Jari-jari itu separuhnya. Nah, dari sini ke sini. Ini namanya R. Jadi separuhnya. Ini R. Ya. Sedangkan selain jari-jari ada nanti diameter. Ya, ini diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari, yang dinamakan diameter ini. Full, ya, full. Ini adalah jari-jari full. Nah, yang bergaris merah ini, ya, ini adalah jari-jari full ini. Ini dinamakan diameter. Nah, P-nya adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan separuhnya ini dinamakan R. Ya, ini separuhnya dinamakan
R itu separuh ini R. Ada lagi, yaitu namanya busur lingkaran. Busur itu adalah ini yang B, ini B ini busur. Nah ya, ini B ini busur. B ini busur anak-anak. B itu adalah busur. Jadi bagian-bagian lingkaran ini kalian harus tahu mana itu R, mana itu titik lingkaran, mana itu diameter. Jadi ya, diameter kalau kita simpulkan, diameter sama dengan 2R. Nah, itu diameter. 2 diameter, kalau R-nya 2, berarti dinamakan diameter. Sebagai contoh, misalkan jika sebuah lingkaran memiliki R-nya adalah 7, maka diameternya berapa anak-anak? Nah, diameternya berapa? Diameternya adalah 2 kali R, yaitu sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Ini yang dinamakan diameter. Ada lagi anak-anak, misalkan gini ada soal. Jika diketahui diameternya 20 cm, maka R-nya berapa? Pertanyaannya begitu. Maka R-nya berapa? Nah, R itu adalah diameternya 2R, maka R adalah 20 dibagi 2. Ya, jadi R adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya. Ini berikutnya anak-anak yang perlu kami jelaskan, yakni terkait ini keterangan juga nih. Ini ada sebuah gambar lingkaran, ada TB, jadi kalian harus tahu ini TB ya. TB ini apa? Ini TB. TB itu ini. TB adalah panjang tali busur lingkaran. Jadi TB ini panjang. Nah ini dinamakan panjang. Nah, ini ada TB. Sedangkan A di sini ini A, ada A. A ini adalah panjang apotema lingkaran. Ya ini dari sini ke sini. Nah ya ini adalah panjang apotema lingkaran. D adalah tadi diketahui bahwa D ini. Nah, D ini adalah diameter. Diameter dari sini ke sini namanya diameter. Separuhnya dari diameter adalah R. Nah, ini R. Berikutnya 3, tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran ya. Tali busur itu segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran ya. 4, diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Jadi yang dinamakan diameter itu yang tengah ini, membagi bagian yang sama. Nah, ini namanya diameter ya. Ini adalah diameter. Apotema merupakan garis pendek terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, ini apotema. Ini dinamakan apotema. Nah, ini garis pendek. Keliling K merupakan busur terpanjang. Jadi ini yang dinamakan keliling itu yang ini, semua ini. Ini keliling semua. Ini dinamakan keliling. Ya. Ini adalah keliling. Ya, kalau ada sama-sama merah, masih pakai warna ini. Yang dinamakan keliling itu ini anak-anak. Nah, ini keliling. Ini keliling. Ya, ini keliling. Jadi semuanya dinamakan keliling. Ya, bedakan di situ. Ya, itu namanya keliling. Baiklah, anak-anak, berikutnya adalah kita lanjutkan, yakni pada ini. Nah, keterangan. Ya, ini kita harus tahu anak-anak, kalian harus tahu. Ya, ini dinamakan keliling. Nah, ini sorry. Yang dinamakan keliling K, keliling, ini keliling. Tadi sampaikan, wah ya, kelilingnya berapa ini? Ini keliling. Nah, keliling. Ya. L adalah daerah luasan kan L. Ya ini luas.
Yang dinamakan luas itu ini. Nah, ya. Yang dinamakan luas itu yang ini. Ini luas. Ini luas semua. Ini luas ya. Jadi ini luas semua. Jadi yang dinamakan luas itu yang dalam ini, yang merah ini, yang di argin ya, luas ya. Berikutnya anak-anak juga sekarang baru kita harus tahu yaitu bagaimana mencari keliling lingkaran. Pertama adalah keliling lingkaran. Kita ketahui bahwa keliling lingkaran itu ya, ini dicari adalah 2πr, 2πr atau PD. Nah, pi berapa Pak Nak? Pi itu pasti ya, pi itu pasti. Pi. Pi itu adalah ini. Pi itu adalah ini dibaca pi ini. Ini pi. Nah, bukan pipi. Pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, di sini kalian harus tahu kapan menggunakan 3,14 dan kapan menggunakan 22/7. Kita menggunakan 3,14 ini jika ya, jika R atau diameternya itu adalah kelipatan 7. Kelipatan 7. Jadi yang bisa dibagi dengan 7 maka kita menggunakan yang ini, kita menggunakan pi 22/7 ya. Jadi ini, kapan menggunakan 22/7 jika R atau diameter itu kelipatan 7. Nah, kapan menggunakan 3,14? Jika R-nya dan diameternya tidak bisa dibagi 7. Nah, itu bukan kelipatan 7. Tuh ya. Itu perhatikan. Jadi biar untuk mempermudah. Contoh langsung saja. Contohnya, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Nah, ini jari-jarinya 20 cm. Kamu lihat 20 ini bisa dibagi 7 apa tidak? Oh, tidak. Nah, tidak berarti menggunakan pi itu 3,14. Ini kalau ini bisa dibagi 7, kita menggunakan pi 22/7. Keliling 2πr. Nah, 2πr. 2 kali 3,14, R-nya kali 2, 20. Sama dengan ini. Sama dengan ini. 125,6 ya. 125,6. Nih, harus tahu nih. Ya, itu. Oleh sebab itu yang terpenting dalam matematika itu perkalian dan pembagian harus tahu. Ya, tuh. Berikutnya ya, ini lagi juga ini. Nah, untuk menghitung diameter atau jari-jari lingkaran, jika diketahui keliling lingkarannya ya, kita suruh mencari R. Jika diketahui keliling lingkaran, ini sudah saya beri contoh. Berdasarkan soal dikatakan kelilingnya 66. Kelilingnya 66. Berapa? Berapa diameternya? Kita cari. Nah, untuk diameter ini. Untuk mencari diameter ini. Diameter adalah keliling dibagi pi. Nah, kelilingnya 66. Ya. Dibagi. Jadi 66 dibagi ya pi. Pi-nya berapa? 22/7. Maka menjadi 66 tanda bagi menjadi kali dibalik 7/22. Hasilnya ini
Sederhanakan 22 bagi 21, 66 dibagi 22 sama dengan 3. Maka 3 kali 7 sama dengan 21. Ini. Diameternya ini. Kalau sudah ketahuan diameter maka R-nya bisa tadi di atas. Kalau diketahui diameter, untuk mencari R adalah R itu adalah diameter dibagi 2. Kalau diameternya 21, maka R-nya berapa? Maka 21 dibagi 2 sama dengan 10 setengah sentimeter. Itu ya. Berikutnya lagi. Nah ini. Sekarang untuk mencari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah caranya ini. Luas PR kuadrat atau 1/4 PD. Ini. Jadi untuk mencari luas lingkaran seperti ini. Pi berapa? Jelas pi tadi, ya. 3,14 atau 22/7. Ya. Jari-jarinya tadi R atau setengah D. Diameter adalah 2R. Ini diperjelas di sini. Oleh sebab itu kalian harus pelajari ini, harus dihafalkan. R itu berapa? Setengah D. Diameter berapa? 2R. Contohnya seperti ini anak-anak. Contohnya ini. Nah, jika diketahui sebuah lingkaran punya diameter 14, berapa luas lingkaran? Nah, karena di sini diketahui diameter, bukan R, kamu boleh menggunakan yang enak mana? Oh, saya menggunakan PR kuadrat aja, Pak. Kalau menggunakan PR kuadrat, maka kamu harus menjadikan diameter ini, harus kamu cari R. R-nya adalah diameter dibagi 2. Oh, berarti ini. Nanti bisa kalikan. Bisa, berarti R-nya 7. Nah, R-nya 7, berarti kalian menggunakan ini. 22/7 PR kuadrat. R-nya adalah 7 kali 7. Sederhanakan, seret. Sekarang 22 kali 7 berapa? Nah, ping loro ping 7 14 simpen siji. Loro ping 7 14 tambah siji berapa? 15. Berarti hasilnya adalah 154 cm persegi. Ingat kalau luas itu mesti per cm persegi. Luas itu harus persegi. Meter persegi, ya, hektometer persegi, sentimeter persegi, desimeter persegi. Kalau volume itu kubik ini. Sama toh? Nah, cuman dicontoh menggunakan ini. Menggunakan yang 1/4 PD. 1/4 kali, kalau diameternya bisa dibagi 7, dia menggunakan 22/7. Ini, ya. Ada lagi seperti ini. Ini adalah menghitung jari-jari lingkaran jika diketahui luas lingkaran. Ya ini anak-anak. Berdasarkan soal diketahui luas lingkaran ini. Sehingga berapa R-nya? R itu adalah luas lingkaran dibagi pi. Luasnya adalah ini. Ya, luasnya ini. Ini dimasukkan di sini, di akar tapi. Karena mengapa kok akar? Karena R kuadrat. Untuk mencari R ini maka harus akar kuadrat. Dari berapa ya tadi? Dari luas lingkaran dibagi dengan 3,14. Mengapa 3,14? Ini karena jelas 200,96 itu tidak bisa dibagi 7. Hasilnya ini, ya. Nah, akhirnya ini di akar ini 200 ya. 200 ini masukkan sini. 296 ini dibagi ini sama dengan ini. Akar 64. Nah, kalau sudah akar 64 harus tahu akar 64. Akar kuadrat dari 64 berapa? Kamu harus tahu akar kuadrat dari 4 2. Akar kuadrat dari 9 3. Karena 3 kali 3 9. Akar kuadrat dari 64 berapa? Piro ping piro supaya stop papat. Angkanya kudu podo yaitu 8 ini. Jadi jari-jarinya adalah 8 ya. Itu. Jadi ini harus kalian ketahui anak-anak, harus kalian ketahui bagaimana caranya ya.
Yang penting dalam matematika itu harus tahu rumus dan niteni. Berikutnya ini anak-anak. Ini tambahan anak-anak. Jadi ini adalah lingkaran ya, kalau kita ketahui. Ini adalah ini adalah sebuah lingkaran. Nah, ini ada tambahan saja. J, J itu mana? Kita harus tahu. J adalah daerah juring lingkaran. J itu ini. Ini J. Kalau pada J itu mana? Ini J. Itu juring lingkaran. T, T itu ini. T itu adalah tembereng lingkaran. Jadi yang sini. Ya. Apa bedanya tembereng dan juring? Tembereng itu memotong seperti setengah lingkaran. Kalau ini T itu adalah tembereng, itu bentuknya seperti busur. Ya. Dengan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ya. Juring itu dibatasi oleh dua jari-jari anak-anak. Kita simpul ini. 1, 2. Ini namanya juring. Dibatasi oleh dua jari-jari. Dua jari-jari. Dengan tembereng itu hanya dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini namanya, ingat. Jadi kalau hanya satu busur ini namanya tembereng. Ini tembereng. Satu busur namanya tembereng. Tembereng. Kalau ini namanya apa? Juring. Ya, juring. Jadi kalau dua jari-jari juring, kalau satu tembereng. Sedangkan luas merupakan daerah dalam. Luas itu daerah dalam yang dibatasi. Ini luas ini. Ini luas. Yang dibatasi oleh dua. Oleh apa? Dibatasi oleh dua ini. Daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Ya, ini luas. Itu ya anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Yang kurang jelas silakan tanya ya, karena ini masih belajar. Ini adalah untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Sementara ini kita adalah belajar online ya. Untuk teman-teman yang tidak memiliki Android, silahkan ketika kamu bermain ya, ketika berkunjung ke rumahnya, beritahu materi ini ya. Setelah kalian mendalami materi ini, maka nanti siang akan saya berikan soal terkait dengan bagaimana mencari keliling dan luas lingkaran. Setelah ini selesai, nanti kita kenalkan beberapa bagaimana mencari luas permukaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.